Shalom, salam sukacita dan damai sejahtera senantiasa di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman yang judulnya Meresponi Panggilan Tuhan. Ya. Nah, jadi sesungguhnya apa arti kita dipanggil oleh Tuhan itu? Ya, kita dipilih oleh Tuhan, yaitu merupakan satu kehidupan yang semata-mata untuk melakukan agendanya Tuhan. Ya, jadi panggilan Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah tentu memiliki tujuan dalam setiap hidup kita. Selalu ada tujuan Tuhan, mengapa Dia memanggil kita, dan responnya adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, banyak orang mendikotomikan antara pelayanan Tuhan, artinya sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, seolah-olah itu merupakan dua hal yang terpisah. Jadi kalau pelayanan itu artinya saya melakukan tugas ya, untuk memuliakan Tuhan dan kedewasaan rohani adalah hal lain yang saya harus kerjakan seiring saya mengikut Tuhan, gitu ya. Jadi artinya pelayanan yang kita lakukan atau panggilan Tuhan yang kita kerjakan dengan melakukan tugasnya itu dampaknya tidak ada atau berbeda hal dengan sesuatu perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Sementara Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat ya tentang panggilan Tuhan di Yohanes 15 ayat 16 tujuannya agar kita berbuah ya. Kemudian di Efesus 1 ayat 4 katanya agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa sesungguhnya tugas yang kita kerjakan dalam respon kita terhadap panggilan Tuhan itu dampaknya adalah membuat kita lebih bermartabat, ya, lebih mulia, lebih mempunyai nilai di hadapan Dia. Jadi tugas yang kita kerjakan di dalam Tuhan, ya, ketika kita melayani, ketika kita berjuang untuk memfasilitasi proyek Tuhan, gitu ya. Itu merupakan satu konsep untuk memulihkan kita, ya, sehingga kita mengalami nilai yang lebih, ya, merupakan satu proses untuk menjadikan kita memiliki nilai yang terus naik di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara ada firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 10. Ya, di sini dikatakan, sebab itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ katakan, sebab itu saudara-saudara, berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara bahwa hidup yang semakin stabil di dalam Tuhan, hidup yang tidak terpengaruh oleh kondisi, hati kita semakin mantap mengikut Dia. Ada proses pemilihan dalam hidup kita untuk kita semakin mempercayai Dia sepenuhnya. Tuhan pakai ketika kita melakukan usaha yang semakin sungguh-sungguh dalam kita merespon panggilan Tuhan, dalam kita melayani Dia. Ya.
Jadi kedewasaan rohani seseorang itu dibangun dengan kesediaan seseorang untuk terus berkomitmen melakukan panggilan dan pelayanan Tuhan. Jadi artinya seseorang yang terus berupaya untuk melayani Tuhan, merespon panggilan Tuhan, artinya ketika itu dilakukan dengan hati yang benar, pandangan yang benar, fokus yang benar, itu akan membuat hidup kita dipulihkan. Kita mengalami satu peningkatan nilai di hadapan Dia. Buah kita semakin tetap di dalam Dia. Ya. Kemudian di 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan, pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Nah, ini hal yang lain. Jadi buah dari kedewasaan rohani yang kita kerjakan sebagai respon panggilan kita di dalam Tuhan, itu ditunjukkan oleh satu sikap komitmen untuk terus melakukan pelayanan Tuhan. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam panggilan pelayanan, itu melipat gandakan nilai kita di hadapan Tuhan. Ya. Kedewasaan rohani dibangun kesediaan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan kedewasaan rohani itu terus dinyatakan dalam komitmen yang terus meningkat dalam kita melayani Dia. Ya, terpujilah namanya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa konsep panggilan Tuhan itu pelayanan itu bukan merupakan satu pencapaian suatu target di depan mata manusia, di mana ketika pikiran kita bahwa pelayanan itu adalah untuk mencapai satu target di depan mata manusia, kita bisa stres, ya, kita bisa timpang dalam menjalani kehidupan kita, ya. Tetapi sesungguhnya pelayanan merupakan satu proses untuk membentuk karakter kita agar kita lebih bernilai di hadapan Tuhan. Pelayanan kita bukan semata-mata untuk aspek yang lain, tetapi kembali lagi pelayanan itu untuk meningkatkan nilai kita, dipulihkan, kita mengalami terobosan untuk diri kita sendiri, sehingga kita lebih bernilai di hadapan Tuhan. Biarkan firman ini memberikan satu semangat dan motivasi yang baru untuk kita memahami bahwa pelayanan itu dipakai Tuhan untuk melipat gandakan hidup kita sehingga kita lebih berkenan di hadapannya. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.